Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui apa itu nilai mutlak. Yang kedua, kita dapat mengetahui karakteristik dari nilai mutlak. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan nilai mutlak tersebut dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oleh karena itu, sebelum kita membahas mengenai nilai mutlak, kita akan membacakan satu buah cerita dulu yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari supaya kalian semua bisa lebih memahami mengenai nilai mutlak karena ada kesesuaian dengan kehidupan sehari-hari. Ada sebuah cerita, yuk kita baca sama-sama. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Jumat. Sebuah perintah dari pimpinan regu yaitu maju 3 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Kemudian pimpinan pasukan memerintahkan untuk mundur 4 langkah jalan. Hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 4 langkah. Dari cerita ini kita coba gambar dalam bentuk garis bilangan. Perintah yang pertama yaitu maju 3 langkah jalan, berarti dari titik 0, maju 3 langkah, bergeser ke kanan sebanyak 3 langkah. Oke, kita gambar. Berada pada titik 3. Kemudian perintah yang kedua yaitu mundur 4 langkah. Berarti bergerak sejauh 4 langkah ke belakang. Berarti ke arah kiri. 4 langkah ternyata terletak pada angka -1. Sekarang jarak antara titik awal dan titik akhir adalah ini ada titik awal, ini adalah titik akhir. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah ya betul 1 langkah. Bagaimana jika 1 langkah ini langkah kita ubah ke dalam bentuk sentimeter? Berapakah titik awal dan titik akhirnya? Jaraknya berapa? Nah, kalau kita lihat jaraknya antara -1 ke 0, iya betul, jaraknya adalah 1 cm. Bukan -1 ya. Karena apa? Karena jarak itu tidak pernah mengenal negatif. Oleh karena itu, kita butuh berkenalan dengan nilai mutlak. Untuk mengubah semua nilai yang negatif berubah menjadi positif. Berdasarkan cerita tadi, kita dapat menemukan karakteristik dari nilai mutlak, yaitu bahwa hasilnya selalu positif. Karena apa? Karena nilai mutlak yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Tadi kita lihat walaupun arahnya ke sebelah kiri ke arah negatif, jika ada nilai mutlak, maka nilainya tetap menjadi positif. Berikut adalah simbol dari nilai mutlak, yaitu seperti ini ya. Coba kita lihat dalam bentuk bilangan. Ada angka 3 dalam nilai mutlak, nilainya 3. Ada -2 dalam nilai mutlak karena dikasih harga mutlak, berarti nilainya menjadi 2. Ada 8 dikurangi 4, hasilnya 4, maka ada nilai mutlak, hasilnya menjadi 4. Ada 9 dikurangi 15, ternyata setelah dikurangi hasilnya negatif karena ada nilai mutlak, maka hasilnya menjadi 6. Dari soal di atas dapat kita simpulkan bahwa di dalam simbol nilai mutlak memiliki 2 kemungkinan. Kita lihat, ini positif, negatif, positif, negatif. Walaupun hasilnya selalu positif, ternyata yang di dalam nilai mutlak ini memiliki 2 kemungkinan, yaitu positif dan negatif. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Berdasarkan cerita tadi, kita dapat menentukan definisinya. Misalkan ada X bilangan real, data nilai mutlak ya, dibaca mutlak X dan definisikan sebagai berikut. Berdasarkan cerita tadi ya, kita dapat menemukan bahwa yang di dalam nilai mutlak ini memiliki 2 definisi, yaitu positif dan negatif. X jika X lebih besar sama dengan 0.
ini adalah batasnya. Dalam menentukan batas kita harus menyamadengannkan 0. Karena 0 itu adalah titik netral menjadi pembatas dari nilai positif dan negatif. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang pertama. Ada X dikurangi 1, mutlak X dikurangi 1 sama dengan 7. Tentukanlah nilai X yang memenuhi. Langkah pertama kita menentukan batasnya dulu. X dikurangi 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Tadi sudah saya jelaskan bahwa 0 adalah selalu menjadi pembatas antara nilai positif dan negatif. Berapakah nilai persamaan ini? Berapakah nilai X-nya supaya hasilnya ini menjadi 0? Maka nilai X-nya adalah sama dengan 1. Langkah yang kedua kita menentukan definisinya. Ada dua definisi ya, positif dan negatif. Tadi soalnya adalah X dikurangi 1 memiliki dua definisi, yaitu X dikurangi 1 positif dan X dikurangi 1 negatif. Jangan lupa memberikan tanda kurung, karena jika tidak ada tanda kurung berarti nilai negatifnya ini hanya milik X, padahal sebenarnya nilai negatif ini untuk semua yang ada di dalam kurung. Batasnya jika X lebih besar sama dengan 1. 1 kita dapatkan dari langkah pertama, begitu juga dengan yang ini, 1 kita dapatkan dari langkah pertama. Baru langkah yang ketiga kita baru bisa menentukan nilai X-nya. Definisi yang pertama positif ya. Maka X dikurangi 1 sama dengan 7, 1 pindah ruas menjadi positif, maka nilai X-nya adalah 8. Kita cek nilai X-nya 8. Apakah 8 lebih besar dari 1? Ternyata memenuhi. Maka nilai X sama dengan 8 ini termasuk ke dalam nilai X yang kita cari. Definisi yang kedua yaitu negatif. Nah, ada negatif ya. Negatif ketemu positif menjadi negatif, negatif ketemu negatif jadi positif. Maka nilai min X sama dengan 7 dikurangi 1. Maka nilai min X adalah 6. Yang kita butuhkan di sini adalah X, bukan min X. Maka nilai X-nya adalah negatif 6. Kita cek apakah min 6 ini kurang dari 1? Ternyata benar. Berarti nilai X sama dengan min 6 memenuhi. Karena dua-duanya memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 6 dan 8. Jika mungkin kalian mengajarkan ternyata salah satunya tidak memenuhi, misalkan yang ini yang min 6 tidak memenuhi, berarti hasilnya cuma 1, yaitu 8. Baik, contoh soal yang kedua. Kalau tadi X, sekarang saya berikan contoh yang 2X. Caranya sama, mungkin bedanya dalam menentukan batasnya saja. 2X sama dengan 1 ya, pindah ruas, maka X-nya sama dengan setengah. Ketemu batasnya. Nah, sama seperti tadi. Positif, negatif, batasnya setengah. Oke, ya setengah ya. Seperti cerita yang tadi, sama. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai X. Sama seperti tadi, positif ya. Nah, 2X dikurangi 1 sama dengan 4. 1 pindah ruas jadi positif. Maka 2X sama dengan 5, maka X-nya adalah 5/2. Kita cek ke dalam X-nya ini. 5/2 apakah lebih besar sama dengan setengah? Oke, jawabannya memenuhi ya. Jadi nilai X inilah yang kita cari. Kita ke definisi yang kedua, yaitu yang negatif. Jadi ada negatif, negatif ketemu positif jadi negatif, negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian satunya pindah ruas jadi negatif, maka min 2X sama dengan 3. 2X sama dengan min 3. Maka X-nya adalah min 3/2. Kita cek ya. Ternyata min 3/2 lebih kecil dari 1/2. Maka nilai X yang ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 3/2 dan 5/2.
Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada bedanya sedikit ya. Ada angka di bagian depan. Sebenarnya caranya sama. Hanya bagian awal harus kita ubah dulu persamaan tersebut sesuai dengan definisi. Definisinya seperti ini ya. Sesuai dengan definisi berarti harus kita pindah yang mana? Yang 3 ini. Kita pindahkan menjadi 9/3. Maka X plus 2 sama dengan 3. Yang inilah yang kita pakai untuk menentukan nilai X. Lanjut, kita sama seperti tadi, langkah pertama menentukan batas. Yang kita pakai adalah yang di dalam nilai mutlak, yaitu X plus 2. Maka X-nya sama dengan min 2. Langkah yang kedua menentukan definisi. Prinsipnya sama seperti contoh-contoh yang tadi. Yang kita cari definisinya adalah yang ada di dalam nilai mutlak, memiliki dua definisi, positif dan negatif. Batasnya ini kita dapatkan dari langkah pertama, min 2. Oke, langkah yang ketiga kita menentukan nilai X-nya. Nah, yang saya lingkari tadi adalah X ditambah 2 sama dengan 3. Bukan lagi yang persamaan awal, tetapi yang sudah kita ubah sesuai dengan definisi, yaitu X plus 2 sama dengan 3. Pindah ruas jadi negatif ya, maka nilai X-nya adalah 1. Kita cek sama seperti tadi. 1 lebih besar dari min 2. Apakah memenuhi? Iya, memenuhi. Lanjut ke definisi yang kedua, yaitu yang negatif. Hati-hati ada kurung, berarti negatif ketemu positif jadi negatif. Negatif ketemu positif jadi negatif. Kemudian 2 pindah ruas jadi positif. 3 tambah 2 berarti nilai min X-nya sama dengan 5, maka X-nya sama dengan min 5. Kita cek. Apakah min 5 kurang dari min 2? Ternyata benar, jawabannya memenuhi, berarti maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 5 dan 1. Nah, sudah saya jelaskan tadi, ada 3 contoh soal. Kerjakan soal berikut ya, seperti contoh tadi. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Demikian tadi pemaparan mengenai nilai mutlak. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.